Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya Motoran Moto. Oke, pagi ini teman-teman saya sudah disambut cuaca yang mendung dan dingin. Ya, di bulan Desember memang cuaca cenderung seperti ini, dan saya bersyukur saat mendung, saat panas itu anugerah Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita semua. Ada maksud Tuhan yang luar biasa buat kita semua teman-teman. Kita nikmati saja pada saat mendung atau pada saat matahari bersinar dengan cerah. Oke teman-teman, rencana hari ini saya akan ke Lembang, dan saat ini saya sudah di posisi di Jalan Pasteur. Jadi saya akan lewat Jalan Pasteur ini, nanti masuk flyover, terus ke ke Dago. Nah, jadi rencana saya memang ke Lembangnya lewat Jalan Dago Bengkok. Saya sebenarnya memang mau berkunjung ke tempat kerabat, sekalian mau tes motor Mio ini, karena pada saat saya buat video di Curug Asepan beberapa hari yang lalu, nah motor ini tuh sampai kayak bau kuplingnya kebakar gitu, jadi udah nggak ada tenaga sama sekali gitu kemarin itu. Makanya akhirnya untungnya sampai di rumah dengan selamat ya waktu itu, dan langsung saya bawa ke bengkel. Ternyata pulinya rusak, dan juga rollernya juga nggak berputar katanya, ada yang rusak dan pecah juga. Nah, akhirnya diservis, dan tukang servisnya juga udah kenalan baik ya. Jadi saya waktu memang tinggalkan motornya aja, saya pulang, akhirnya diantarkan ke rumah saya, udah selesai, dan part yang diganti juga dia laporkan. Ya, saya percaya karena teman baik saya juga. Jadi sudah diganti roller dan pulinya. Nah, hari ini kesempatan saya buat tes nih ke Lembang. Nah, karena kan kalau lewat Dago Bengkok itu jalannya tanjakannya cukup terjal ya. Jadi kalau memang motor-motor yang nggak sehat atau ada problem akan sulit untuk melewati jalur itu ya. Nah, kita akan coba hari ini teman-teman. Oke teman-teman, saya juga mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, sudah komen, sudah subscribe di channel saya. Dan semoga channel teman-teman juga yang belum monet segera monet, yang sudah monet segera mendapat banyak viewer hingga menghasilkan banyak dolar. Oke, sukses selalu buat kita semua ya teman-teman. Oke, dan seperti biasa kali ini saya ditemani GoPro Hero 4 Silver, mic Ulanzi Arimik, dan tambahan satu tambahan lagi yaitu helm Cakil HBC. Nah, helm Cakil HBC review singkatnya teman-teman sudah bisa lihat di video saya sebelumnya ya, tentang motoran dan tes helm HBC ini. Oke, nah helm HBC ini mungkin saya mau ulas sedikit lagi bahwa helm ini nyaman, intinya ringan banget, beneran deh, ringan banget, nyaman. Busanya juga di pipi itu nyaman, nggak terlalu menekan, ya nyaman lah buat saya, karena saya memang suka helm yang ringan dan juga nggak terlalu nyepot-nyepot amat ya. Dan ini juga oke. Dan sebenarnya kualitinya juga ya, build kualitinya juga cukup bagus ya, memang mirip-mirip helm JPN ya, tapi oke lah buat saya. Harganya juga ya cukup lah, nggak bisa dibilang murah ya teman-teman, tapi juga nggak bisa dibilang mahal juga. Tapi sebenarnya sih seperti yang di video sebelumnya, saya juga berharap sebenarnya dari HBC bisa memperbaiki dari kualitas zippernya gitu, dibuat lebih bagus lah. Dengan harga 360 ribuan di online shop ini bisa itu diperhatikan, sama di strapnya tuh ada lapisannya ya, dibuat lebih, yang bahannya lebih halus lagi lah, nggak cepat mudah retak, sama di bagian pelapis besar lehernya. Oke, itu aja, mungkin lain-lainnya sih oke. Dan helm ini gaya
Kalau buat saya helm ini keren banget, helm ini gaya. Helm cakil ini retro, saya suka juga karena retronya, dan ternyata anak saya yang lahir di generasi milenial aja suka dengan helm ini. Dan saya lihat juga anak-anak muda sekarang juga banyak yang pakai helm ini. Jadi helm ini worth it banget dan saya suka. Oke teman-teman, ini kita udah lewat ke flyovernya ya, Jalan Pasopati. Kita akan langsung ke Taman Sari, terus lanjut lewat ITB, nanti langsung ke Dago. Oke teman-teman, juga mungkin ada yang merencanakan untuk touring di akhir tahun ini, karena hanya tinggal menghitung hari lagi kita memasuki tahun 2022. Semoga di tahun 2022 tidak ada lagi pandemik, tidak ada lagi virus-virus, tidak ada lagi hal yang buruk. Yang ada hanyalah keberhasilan, sukses, dan kita semua sehat selalu. Oke teman-teman, harapan kita di tahun 2022 menjadikan kita lebih baik lagi ya teman-teman, dan apa yang menjadi mimpi-mimpi kita, menjadi goal-goal kita di tahun 2022 ini dapat kita raih. Oke teman-teman, udah masuk ke Taman Sari ini, agak ya dingin-dingin gimana ya, tapi ya kita nikmati aja. Mendung, dingin, kita nikmati. Nah, jalan Taman Sari ini sebelah kiri kita tuh kebun binatang, sebelah kanan kita tuh ITB. Dan tempat ini jalannya ya dinaungi pohon-pohon. Waduh, sebenarnya ini sejuk banget loh teman-teman, karena kalau pas musim panas pun lewat sini tuh sejuk, karena kita pengendara kendaraan bermotor ini ternaungi oleh pohon-pohon yang rindang ini. Kalau di jalan rata ini Mio terasa kembali bertenaga ya, tapi nggak tahu nih kita nanti di tanjakan lewat Dago Bengkok dan ke Lembangnya itu apakah kuat, karena di jalur itu lumayan memerlukan power motor yang lumayan ya. Jadi kalau motor bermasalah kayaknya agak sulit buat melalui jalan itu ya. Ya kita lihat nanti, semoga Mio kembali sehat, karena Mio ini juga saya sudah di samping saya servis, bodi kiri kanan saya ganti dengan oli sini biar lebih cakep lagi. Jadi tahun ini ya, akhir tahun ini Mio ini sering saya pakai buat ngevlog ini, saya danai lagi biar lebih kelihatan keren, karena bodi yang kemarin udah rusak, udah nggak nyaman, udah bunyi karena nggak terpasang baut-baut dengan rapi. Oke teman-teman, sekarang kita udah mau masuki Jalan Dago nih. Jadi udah mulai terasa menanjak, namun ini tanjakannya masih biasa aja ya teman-teman. Tapi udah mulai terasa bahwa ini jalan sudah mulai menanjak di Jalan Dago nih. Dan sampai ke ujung sih ini akan menanjak terus ya. Oke teman-teman, di satu sisi kadang-kadang kalau kita motoran mendung kayak gini emang dingin, tapi satu sisi kita ambil hikmahnya juga, karena nggak kepanasan juga ya buat yang sedang motoran. Jadi kita ambil sudut-sudut yang baiknya, apapun cuacanya, kalau kita ambil sudut yang baiknya, sudut yang terbaik dari siap suasana yang kita terima, kita akan merasakan kegembiraan, sukacita, dan bahagia dalam motoran. Oke teman-teman, nah kita mulai terus jalan di Jalan Dago ini, dan jalan terus mulai menanjak ya. Nah teman-teman, nanti di depan nih kita ambil jalur yang ke kiri, atau orang sering bilangnya Jalan Dago Bengkok. Kita akan ke Lembang lewat jalur Dago Bengkok. Sekalian ngetes tanjakan-tanjakannya ya, apa motor Mio ini sudah mulai normal lagi atau perlu diservis ulang. Nah, arah Lembang Maribaya tuh ya, ini lewat ke kiri ini teman-teman. Jalan Dago itu cukup ramai ya, walaupun ini jalannya kecil tapi padat. Ini kita agak sedikit menurun di sini, tapi setelah ini kita akan nanjak terus loh teman-teman. Ada beberapa tanjakan yang ekstrim,
Buat saya sih termasuk ekstrim. Sekitaran Dago Bengkok sampai ke Lembang ini, nanti teman-teman bisa ikuti video ini, tonton video ini sampai selesai ya. Jadi tahu spot mana yang tanjakannya udah mulai ekstrim. Nah ini kita udah mulai masuk ke tanjakan. Buat saya tanjakan pertama. Nah sejauh ini sih lewat sini normal. Ya bisa libas tanjakan ini aman. Oke, ternyata sejauh ini jalan tanjakan pertama ini lancar. Ini sih belum seberapa sebenarnya teman-teman. Nanti ada tanjakan yang lebih jauh lebih ekstrim dari ini. Tapi udah mulai kerasa motor Mio ini udah mulai normal sih. Saya rasakan tenaganya udah mulai normal lagi. Karena waktu saya bawa ke Lembang kemarin nggak bisa naik nih. Padahal nggak se ekstrim ini tanjakannya, tapi nggak bisa naik. Lewat Dago Bengkok ini ya pasti nanjak terus seperti ini. Dan saya pikir udah mulai kerasa enak nih Mio ini, normal kembali setelah ganti puli dan rollnya. Nah teman-teman juga bisa sambil menikmati suasana jalur Dago Bengkok ini. Benar-benar indah nih teman-teman. Kalau nggak mendung kayak gini, daerah sini tetap sejuk. Kalau mendung ini mungkin agak lebih dingin aja kerasanya, tapi tetap nyaman dan saya suka. Nah teman-teman bisa sambil menikmati perjalanan saya menuju Lembang lewat jalur Dago Bengkok. Nah teman-teman bisa lihat jalurnya tuh nanjak terus ya. Sebenarnya enak kalau misalkan bisa ngembat dari bawah nih. Untuk tanjakan-tanjakan ini sih sebenarnya aman-aman aja. Ya tapi tetap motornya harus sehat juga ya. Nah kadang-kadang kalau bermasalah itu kalau pada saat tengah-tengah tanjakan kita mesti ngerem karena di depan ada kendaraan yang lain. Nah itu agak ngeden biasanya. Nah ini jalur Dago Bengkok buat teman-teman yang memang ingin jalan-jalan ke Lembang lewat jalur Dago Bengkok, teman-teman bisa menikmati jalur ini. Nah maksudnya bisa melewati dari sambil menikmati pemandangan sekitar daerah sini. Asik juga nih teman-teman. Nah itu di depan mobil kayaknya ngebul juga tuh. Kalau mobil solar kalau udah tenaganya ini, nah akan ngebul juga. Nah ini teman kayak sekarang ini nih, udah ditanjakan kita mesti ngerem kan, nah, mesti ngembat lagi kayak sekarang. Nah ini kalau kendaraan kita nggak sehat, waduh akan susah sekali nih. Nah di depan ini tempat wisata ya teman-teman. Ini tempat wisata tuh, Dream Park, Dago Dream Park. Oke teman-teman lihat tuh pohon-pohon pinus pemandangan di kiri kita ya. Semoga Mio ini lancar jaya di jalur ini. Jadi saya tidak perlu servis ulang. Mio ini udah menemani saya sejak lama nih teman-teman. Mio yang saya pakai ini Mio Sporty tahun 2010. Berarti usia motor ini udah ya 11 tahun ya. Nah kita mulai masuk ke tanjakan-tanjakan lagi nih teman-teman. Dan jalan sini sih cenderung bagus ya. Memang ada beberapa jalan yang udah mulai rusak, tapi selebihnya sih jalanan udah bagus. Dan sebenarnya teman-teman asik loh kalau jalan pagi-pagi gini, walaupun mendung gitu ya, walaupun dingin, aduh benar-benar kesannya asik sekali. Apalagi kalau teman-teman jalannya bareng boncengan bareng pacar gitu, lebih romantis. Silakan teman-teman boleh coba. Nah, di depan kita akan lewati tanjakan lagi nih teman-teman. Tanjakannya lumayan juga nih tinggi. Nah semoga sih tidak terhalang kendaraan lain sehingga bisa lancar sampai ke atasnya.
Nah ini teman-teman, kita kan ngembatnya nggak bisa kencang sekali nih, karena di depan tadi mobil kan berhenti, sedangkan tanjakannya lumayan nih. Nah kita bisa tes kendaraan itu seperti itu. Nah ternyata lancar Mio nih. Mio ini udah mulai lancar lagi, normal banget. Oke, naik dan smooth sekali naiknya. Berarti Mio sudah mulai normal. Nah di depan nih ada tulisan Lembang tuh, jalurnya Lembang. Nah ini tanjakan lagi nih teman-teman. Ini juga tanjakannya lumayan ekstrim, jadi harus kembat bener-bener dari bawah. Nah ini teman, semoga mobil ini nggak berhenti lagi tengah jalan karena ragu-ragu ya. Oke teman-teman, nih kita udah mulai naik. Tadi juga kita nggak bisa ngembat terlalu jauh karena apa namanya, ada mobil di depan itu. Oke, sejauh ini lancar Mio kita, berarti saya tidak perlu bawa ke tempat servis lagi karena memang benar sudah normal kembali. Oke, lancar jaya. Nah ini tanjakan yang terakhir yang saya bilang paling tinggi untuk di jalur ini, dan kita sudah bisa melewati dengan lancar, tidak kurang suatu apapun juga. Oke teman-teman, berarti Mio sudah mulai normal kembali. Kita udah mau jalur ke Lembang nih. Jadi kalau teman-teman lewat Dago Bengkok ini juga, kalau mau ke Ciater, mau ke Lembang itu bisa lewat Dago Bengkok ya. Nah kita dapat turunan sekarang nih, dapat jalan turunan. Nanti teman-teman pemandangan di depan kita. Oke teman-teman, terima kasih nih kalau teman-teman sudah sejauh ini mengikuti perjalanan saya sambil menikmati perjalanan ke Lembang melalui jalur Dago Bengkok. Semoga teman-teman juga itu merasakan dinginnya suasana dan apa namanya, sejuknya. Di depan ini kita akan belok ke kiri ya. Ada tulisannya Tangkuban Perahu Lembang Subang. Kalau lurus kita ke Maribaya dan Cibodas, tapi kita ke kiri. Oke, jalannya sudah bagus. Jadi tes saya untuk Mio ini sudah berhasil. Jadi Mio ini udah normal kembali ya teman-teman, setelah diservis, diganti puli dan rollernya. Karena untuk harian saya memang sering menggunakan motor ini karena apa, ya simpel ya, kecil tapi gesit Mio seperti ini. Oke teman-teman, tonton terus ya videonya sampai selesai, sampai saya sampai di lokasi. Teman-teman bisa lihat pemandangannya. Nah di sini ada perempatan, kita lurus terus di perempatan ini. Kita lurus terus. Kita akan datangi teman saya nih, kerabat baik saya. Ya tujuannya sebenarnya buat ngetes motor. Ya sekalian mampir lah di tempatnya teman saya. Jalur sini tuh semua kecil ya, tapi rame gitu. Sekarang jam 9:30, lebih 10. Ya teman-teman, mendungnya aduh keren banget sih. Mendung ini juga kalau dinikmati selama perjalanan asik sekali loh teman-teman. Ya teman-teman lihat jalannya kecil tapi rame ini tuh. Tapi kalau musim-musim liburan sih kayaknya jalan sini juga padat sekali. Oke Mio, terima kasih kamu sudah menemani saya. Oke, kita ambil kiri lagi langsung nanjak.
Oke teman-teman, silakan menikmati pemandangannya. Semoga teman-teman bisa merasakan seperti teman-teman sendiri yang mengendarai motor ini. Sepertinya udah mulai agak rintik-rintik nih teman-teman. Kayak udah mau hujan ya. Udah terasa rintik-rintik nih. Semoga sampai di lokasi tidak terkena hujan ya. Udah hampir sampai kita nih teman-teman. Nah itu udah kelihatan bangunannya. Nah, ini di depan sudah kita sampai teman-teman. Oke, ini tempat tinggal teman saya. Nah ini tempatnya. Oke, kita sudah sampai. Oke teman-teman, tadi begitu nyampe lokasi itu hujan deras sekali ya, dan lama nih. Dan sekarang jam 1:30 kita pulang. Di sini udaranya makin dingin. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah mengikuti perjalanan ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.